Cek satu. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semua selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaction lagi, membagikan informasi lagi ya. Ya banyak sekali teman-teman yang sudi DM tuh, thank you banget, terima kasih banget. Jika tiada apa ya guys ya, belum terbalas, saya mohon maaf banget ya guys ya. Terima kasih banyak, support Anda sangat luar biasa, respect. Alright guys, kali ini kita akan share salah satu video yang cukup menarik sekali guys. Sebab lihat tajuknya aja itu saya sedih guys ya. Lihat ini, beginilah nasib warga dusun Guntembawang yang dilupakan oleh negaranya. Guntembawang Entikong. Waduh, ini channel daripada Tetap Fokus guys ya. Kita sudah subscribe. Jadi jika korang ada pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys ya. Wow, seperti apa ini guys ya, kasihan banget ya. Sebab ini adalah perbatasan Indonesia Malaysia guys ya. Sebab kalau di perbatasan itu kemungkinan besar nak pergi ke kota itu jauh banget pastinya, serius guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa. Jadi bagi korang yang baru menemukan channel ini, tiada salahnya kan tekan butang subscribe di bawah. Terima kasih banyak. Let's go, bismillahirrahmanirrahim and play. Tetap fokus. Ini di pedalaman guys ya rumahnya. Masya Allah, jalanannya masih kayak gini cuy. Oke, kita lihat sini aja ya. Indonesia tak serta-merta membuat warga dusun Guntembawang di perbatasan Indonesia Malaysia mengenal rupiah sebagai mata uang. Di dusun terisolir yang terletak di Kecamatan Entikong, Sangau, Kalimantan Barat ini hanya berlaku satu mata uang, yakni ringgit Malaysia. Masya. Ini di Indonesia loh guys, tapi malah mata uangnya ringgit Malaysia. Bayangkan. Wow. Adakah untuk pergi ke kota di Indonesia itu sangat jauh ya guys ya? Mari kita saksikan lagi. Dusun ini memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat warga dusun menggantungkan hidup kepada Malaysia. Masya Allah. Mulai dari memenuhi kebutuhan pokok, sekolah, hingga kesehatan. Kepala dusun Guntembawang Marcelus Gaut bercerita bahwa dia dan warga dusun masih mencintai Indonesia. Namun, pemerintah setempat tidak pernah mengajukan kehadiran mereka. Kami tidak punya jalan dan sekolah. Kalau saya ceritakan penderitaan kami sepanjang malam, mungkin tidak akan habis. Masya Allah, sedih banget guys. Lihat nih, kami tak punya jalan dan sekolah. Kalau saya ceritakan penderitaan kami sepanjang malam, mungkin tidak akan habis. Masya Allah, kasihan banget guys ya. Ya semoga aja pemerintah ini mendengar curahan hati penduduk di perbatasan guys ya. Ya mungkin untuk pergi ke kabupaten ataupun kota, ibu kotanya lah, ibu kota di Entikong itu mungkin jauh banget. Tapi at least ya kita berilah ini guys ya, fasilitas jalan ataupun sekolah, pendidikan di sana. Wow, untung ini kita mendapatkan jiran yang baik ya, yang sanggup menerima gitu guys. Wah sedih banget nih. Mungkin tidak akan habis dalam satu malam untuk menceritakan kesedihannya. Masya Allah, ini saudara kita loh ya. Lanjut kita play guys. Begitulah ujar Marcelus saat kami berkunjung ke dusun Guntembawang Rabu 31 Oktober 2018. Kalau orang bilang Indonesia sudah merdeka, ujar Marcelus, warganya tidak pernah merasakan kemerdekaan itu. Maka jangan heran kalau orang Guntembawang ini banyak yang pindah ke Malaysia. Nah, ini karena tidak diperhatikan pemerintah, ujar Marcelus. Ini kemarin kita sudah bahas yang banyak beberapa orang kampung ini tuh sudah mempunyai apa ya, identitas di Malaysia guys ya. Tapi tak tahu pasti macam mana, kenapa boleh dapat IC itu saya tak paham guys ya. Jadi kurang boleh komen di bawah. Tapi at least kita mendapatkan video itu kayak gitu guys ya. Jadi ini pun sama juga, dia memilih untuk bergantung kepada Malaysia. Masya Allah. Lelaki parubaya itu mengatakan, saat ini jumlah warga dusunnya sekitar 170 orang. 170. Jika tidak ada yang pindah ke Malaysia, warga dusunnya sebetulnya mencapai 300 hingga 400 orang.
50% Dengan lebih. kata lain, setengah dari warga dusun sudah pindah ke Malaysia, Betul. termasuk sebagian keluarga Marcelus. Keluarga saya itu 10 kakak beradik. Sedih. 5 di antaranya sudah pindah ke Malaysia, ujar dia. Sehari-hari, warga dusun bekerja sebagai petani dan juga berladang. Hasil kebun mereka berupa sahang atau lada, terong asam, jahe, cabai dan bawang kucai. Semuanya dijual ke Malaysia Kan? karena akses jalan lebih mudah ke Malaysia Yes, bener. ketimbang harus Lebih menjual dekat. ke Entikong. Ongkos menuju Entikong juga tidak sampai 4 kali lipat lebih besar daripada ke Malaysia. Kalau Jauh untuk ke banget. Entikong, kami bawa hasil kebun 100 kg. Untuk ongkos di jalan saja tidak cukup. Masya Allah. Dihargai RM2 per kilo, masih dapat RM10, ujar Marcelus. Masya Allah. Warga dusun Guntem Bawang terbiasa berjalan kaki, melewati jalan semak berlukar yang mendaki menurun menuju Malaysia untuk menjual hasil kebun mereka. Baik laki-laki maupun perempuan terbiasa memikul berkilo-kilo hasil kebun menggunakan keranjang bambu yang kemudian talinya disangkutkan ke kepala. Tidak sampai 2 jam, Anak-anak, warga guys. dusun sudah sampai di Malaysia Jahe. dengan berjalan kaki ke kampung Sepit, Malaysia. Jika ingin ke Kuching, bisa menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Oh, dekat aja guys ya. Nak ke Kuching. Warga keluar masuk Malaysia tanpa paspor, hanya mengandalkan kedekatan sebagai sesama suku Dayak Bidayu. Bener, Suku bener. ini banyak tinggal di kampung Sepit, wilayah Sarawak. Maklum saja, jangankan paspor, kartu tanda penduduk saja tidak sampai setengah warga yang memilikinya, sebab surat menyurat hanya bisa diurus di Entikong. Jauh banget. Untuk menuju ke sana memakan waktu sekitar 3-4 jam. Akses jalan juga tidak memadai. Warga harus menjajal medan berat menuju Entikong dengan sepeda motor melewati jalan paralel berbatasan. Dari Masya Allah guys, ini tentang kemanusiaan akhirnya ya, suku Dayak guys ya, untuk memasuki Malaysia ini tanpa harus menggunakan paspor, bahkan untuk kartu keluarga yaitu KK guys ya. Sebab kalau di Indonesia ini setiap keluarga pasti akan ada kartu keluarga ya, dan itu pun jarang yang mempunyai gitu guys. Ini hanya sistem hati gitu ya, berperi kemanusiaan untuk menolong sesama suku gitu ya, sesama manusia guys, untuk masuk ke Malaysia untuk jual beli barang. Masya Allah. Sebab nak pergi Entikong itu jauh banget ya, berkilo-kilo, dan daripada pergi ke Malaysia lebih baik pergi ke Malaysia, lebih dekat dan harga jualnya juga lebih tinggi. Ini harus ada solusi ini ya, kerajaan ataupun Indonesia ini harus ada solusi pemerintahannya di sana ini guys. Serius, ini kasihan banget kan, sedih saudara-saudara kita. Sebab itu dia bilang Indonesia sudah merdeka, tapi bukan bagi kita orang yang berada di pedalaman kayak gini. Waduh, sedih banget guys. Lanjut ya. Desa Guntem Bawang menuju Entikong, kami mencoba menjajal jalan tanah jalannya. merah bercampur kerikil ini dengan motor trail. Tak jarang, motor harus terperosok berkali-kali karena Bener jalan lah, yang jelek. jalannya macam ini Terlebih jatuh sesudah guys. hujan, motor tak Di bisa lewat dan harus didorong mendaki menurun jalan. Masya Allah, bener-bener. Salah sedikit, motor bisa masuk jurang. Ngeri Belum lagi jika melewati jembatan tipis jembatannya. yang hanya pas ukuran ban sepeda motor. Memang Bambu. harus bersabar dan sangat berhati-hati. Bukan hanya itu saja, namun kurang lebih dari 20 jembatan yang harus dilewati. Wih, ngeri banget. Sudah Tidak cukup melewati jalan yang rumit itu saja. Setelahnya, harus melewati sungai Sekayam dengan speedboat. Jangan bayangkan speedboat ini besar. Perahu untuk melewati sungai ini hanya cukup diisi 6 orang dengan mesin kecil di bagian belakang. ngeri banget. Jika coy. gelombang datang, perahu kerap teroleng-oleng dan air menyembur masuk ke dalam perahu dan membasahi penumpang. Sungai Sekayam yang dilewati juga berisi batu besar. Jika tak ahli, maka perahu bisa menabrak batu dan terbalik. Bener-bener. Dan ini Usai takutnya menyusuri hewan sungai buas selama ya. kurang 45 menit, Buaya. maka warga baru bisa melihat aspal mulus dengan Masya mencapai Entikong dengan mobil karteran. Ini
ini Ongkosnya pun tidak murah, Rp500.000 untuk pulang pergi. Dan jika membawa barang, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1 per kilogram. Lengkap sudah, maka wajar saja jika warga di dusun ini menggantungkan hidup ke Malaysia. Sekolah ke Malaysia, sekolah pun ke Malaysia, sakit pun harus ke Malaysia. Namun, warga juga masih terbatas dengan biaya. Satu-satunya yang membantu mereka jika sakit hanyalah satuan tugas TNI yang bertugas di sekitar wilayah perbatasan Entikong. TNI berperan memberikan pengobatan gratis, ikut mengajarkan anak-anak, dan membentuk badan jalan yang juga mereka gunakan untuk melakukan patroli. Ini harusnya ada kayak Meski gini, pesimis akan didengar, namun warga dusun tetap berharap agar pemerintah setempat memperhatikan kehidupan mereka. Bener-bener. Terutama untuk akses jalan yang sangat vital untuk kehidupan sehari-hari. Warga dusun Guntem Bawang mengatakan, selama ini 1 sen pun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mereka. Sedih banget. Meskipun hati masih merah putih, ujar mereka, kemerdekaan tidak sampai ke Guntem Bawang. Sedih banget guys. Hati tetap merah putih tapi bantuan tidak sampai di Guntem Bawang guys. Video ini baru loh. Baru 10 bulan yang lalu guys ya. Masya Allah, kita baca di sini nih. Beginilah nasib warga dusun Guntem Bawang yang dilupakan oleh negaranya. Guntem Bawang, Entikong, Entikong perbatasan Malaysia, Entikong dulu dan sekarang, Entikong perbatasan. Oh ini apa guys ya? Hashtag ya, hashtag. Oke guys, sedih banget ya kalau kita lihat kayak gini guys ya. Dia harus bergantung hidup untuk pergi ke Malaysia, sekolah pun ke Malaysia. Saya tak tahu pasti ya kebenarannya seperti apa, tapi at least memang banyak media yang sudah expose hal ini guys, sudah expose masyarakat di perbatasan. Harusnya ini pemerintah sudah tahu, sudah peka, sudah mendengar guys ya. Nasib baik ada TNI, kesatuan TNI yaitu tentara Indonesia guys ya, yang menjaga perbatasan ini. Dia kan selalu ronda-ronda area perbatasannya, dan di situ bisa mengajarkan anak-anak untuk membaca dan obat-obatan juga ada guys. Ini tuh kasihan banget ya, untuk bergantung hidup menjual hasil tanaman, hasil bahan pokok ini pun ke Malaysia guys. Sebab kalau pergi ke Entikong itu jauh banget dan ongkosnya juga tidak sedikit gitu ya. Jadi memilih untuk pergi ke Malaysia, dan Malaysia pastinya akan menjual lebih mahal, dan itu untuk perbatasan TNI juga sudah tahu ya. Ini perbatasan yang selalu dilalui para penduduk di situ untuk akses transaksi jual beli barang kayak gitu guys ya. Dan tidak usah menggunakan paspor, sebab di situ kan suku Dayak, dan suku Dayak ini ya itu tadi guys, ini hanya dari demi kemanusiaannya, isi hati kita. Jadi nggak usah paspor gitu guys. Wah, sayang banget, sedih banget. Jadi harapannya sih untuk kedepannya pemerintah harus memberikan akses jalan sih menurut aku. Akses jalan ini adalah yang paling utama untuk mencapai destinasi tersebut ya. Mungkin banyak biaya yang harus dikeluarkan ya, sebab memang untuk menuju ke Guntem Bawang ini pun juga bukan dekat ya, cukup jauh. Jadi harapannya sih untuk sedikit demi sedikit akses jalan ini diperbaiki untuk mereka mudah untuk mengurus dokumen, mengurus semuanya kan, untuk bina sekolah di sana. Bahkan tadi hampir separuh rakyat ataupun penduduk di Guntem Bawang ini memilih pindah ke Malaysia. Ya namanya juga manusia guys, kita pengen hidup ini ada pekerjaan, hidup ini bisa makan dengan tenang ya. Ya nggak bisa disalahkan juga penduduknya gitu loh. Walaupun hati tetap merah putih, tapi kalau keadaan seperti ini kita harus gimana gitu kan? Kita harus memilih untuk hidup di mana gitu guys ya. Share komen di bawah guys, macam mana harusnya seperti apa guys. Menurut aku sih harusnya ini adalah pemerintah membuka mata untuk masa depan para penduduk di Guntem Bawang ini guys ya. Sebab ya ini adalah salah satu rakyat kita yang susah di suatu perbatasan ini guys ya. Susah banget, bahkan susah banget. Untuk pendidikan aja susah, dan untuk apalagi kalau sakit guys, Masya Allah, gimana coba?
Kalau kondisi kita, istri kita nak melahirkan di situ, masya Allah, tak bisa dibayangkan guys. Bener gak, tak bisa dibayangkan. Semoga aja pemerintah lebih peka, itu aja lah harapan kita semuanya guys ya, agar kemakmuran ini merata gitu ya. Bantuan boleh datang dan boleh mendirikan sekolah di sana gitu ya. Harusnya seperti itu guys ya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk perkongsian video kali ini, cukup menarik, berita yang cukup bagus untuk kita kongsikan ya, sebab biar pemerintah tahu, biar pemerintah nampak kondisi sesulit apa para penduduk di perbatasan ini guys ya. Jadi terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sedih banget guys, serius, kasihan kan.